Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah asistensi statika 2 untuk pekan keempat. Nah, jadi di sini kita udah masuk ke beban segitiga. Nah, ini untuk beban segitiganya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk beban segitiga ini sebenarnya mirip sama kayak beban merata. Nah, notasinya juga I di sini. Nah, satuannya itu berat per panjang. Contohnya ada kilonewton per meter atau ton per meter atau lain sebagainya. Yang penting satuannya itu berat per panjang. Nah, tapi kalau misalkan di beban merata, itu kan posisi titik beratnya kan kemarin, pertemuan kemarin, di tengah-tengahnya ya, di tengah bentang. Jadi misalkan di sini ada L, berarti di sini setengah L, di sini setengah L. Nah, untuk beban segitiga itu ya sebagaimana yang kita udah pelajari di geometri, entah di SMA atau di SMP, itu titik berat segitiga itu bukan di tengahnya, tapi ada di sepertiga dari puncak tertinggi. Nah, contohnya di sini puncak tertingginya kan ada di kiri. Nah, karena di sepertiga dari puncak tertinggi, berarti ini ke kanan itu sepertiganya dari panjang 2L. Jadi kalau misalkan kita notasikan sepertiga L, yang bagian kanannya itu 2/3 L atau sisa. Gitu. Nah, jadi jangan salah ya, jangan nanti kalau misalkan ada soal beban segitiga, titik pusatnya jangan di tengah, tapi sepertiga dari puncak. Misalkan bentuk segitiganya kayak gini, tapi kebalikannya. Nah, nanti ini berarti titik beratnya itu ada di sini. Nah, di sini 1/3, di sini 2/3. Kebalikannya. Di sini 1/3, di sini 2/3. Kalau yang seperti ini berarti kebalikan. Yang di sini yang di kanan 1/3, yang di kiri 2/3. Itu untuk pendahuluannya. Nah, terus ini ada contoh soalnya untuk beban segitiga. Nah, di sini kita suruh nyari SFD, NFD sama BMD dari simple beam-nya ini. Di sini ada beban segitiga full memanjang dari A sampai B dengan panjangnya 9 meter. Nah, untuk menjawabnya seperti biasa, yang pertama kita asumsiin dulu arah RAV, RBB sama RAH-nya biar gampang. Nah, terus habis itu ini ada pusat beban segitiganya. Nah, terus kita cari dengan sigma MA buat nyari RBP. Nah, pertama di sini ada RBP. Ketika disigmakan momen ke A, berarti dia putarannya ke kiri. Makanya nilainya negatif. Dengan jaraknya 9 meter. Terus habis itu, nah yang ini tadi, semua beban total itu kita pusatkan di sini. Jadi nanti nggak ngitung satu-satu, kita langsung pusatkan aja di sini. Nah, pertama kita nyari beban totalnya dulu. Beban totalnya itu kalau misalkan beban merata kan panjang dikali tingginya, panjang dikali tinggi bebannya atau dikali Q. Nah, kalau beban segitiga sama kayak tadi, tapi prinsipnya luas areanya kan dibagi setengah. Makanya di sini ada 0,5. 0,5. Nah, ini total bebannya 0,5 dikali Q tingginya dikali 9. 9 itu panjangnya. Nah, baru dikali jaraknya. Jaraknya kan tadi kalau misalkan udah kita di pendahuluan di sini 1/3 L. Nah, L-nya di sini 9. Berarti sepertiga dikali 9 itu 3. Berarti dari sini ke sini 3, dari sini ke sini itu sisanya 6 meter. Nah, ini jarak dari titik berat, sepertiga dari tinggi. Gitu. Nah, terus habis itu tinggal dipindah ruasin aja. Oh ya, Q-nya kita ganti dulu dengan angka 3, terus tinggal dipindah ruas, RBP, dipindah ruas, jadinya 0,5 dikali 3 dikali 9 dikali 3, itu 40,5. 40,5 dibagi sama jarak RBV-nya 9. Hasilnya 4,5. Positif berarti asumsi kita benar, RBV-nya ke atas. Nah, untuk pencarian RAV juga masih sama, kita memutarkan ke D. Untuk mencari ini sama, tadi kita cari putarannya dulu. Nah, di sini RAV dikali jaraknya. Jaraknya itu 9 dari A ke B. Terus putarannya dia ke kanan, makanya nilainya positif. Terus untuk bebannya juga masih sama, ini nggak berubah, pusatnya tetap di sini. Nanti tinggal kita ganti jaraknya aja di sini. Nah, jadi untuk total bebannya tadi masih sama, 0,5 atau setengah dikali tingginya, tinggi bebannya kan 3 kN per meter, ini 3
atau Q, kemudian dikali panjang bebannya, panjang beban dari ujung awal mulanya sampai ujung terakhir itu 9 meter. Terus habis itu dikali jarak. Karena tadi sini 3 meter, berarti sini sisa 6 meter. Karena sini 3, berarti sini sisa 6. Nah, berarti dikali 6. Dan arahnya itu kalau misalkan di sigma momenkan ke B, itu kan putaran ke kiri. Makanya nilainya negatif. Terus ya sama, tinggal dipindah ruas aja. Hasilnya nanti 81/9 sama dengan 9 kilonewton. Nah, karena positif berarti asumsi kita benar. Karena asumsi kita benar berarti dia arahnya ke atas. Nah, terus habis itu untuk kontrolnya juga masih sama. Itu RAV ditambah RBV karena ini arahnya ke atas semua. Itu dikali jarak beban ke bawah. Beban ke bawahnya total luas dari beban segitiganya. Setengah dikali alas kali tinggi. Jadi setengah dikali alasnya 9 atau tingginya dulu juga boleh ini. Setengah dikali tingginya 3 dikali alasnya 9. Nah, 4,5 ditambah 9 itu 4,5 ditambah 9 13,5 dikurangi 0,5 dikali 3 dan 9 itu juga 13,5. Makanya di sini 0 sama dengan 0. Terus oke. Nah, terus untuk sigma H, nah di sini kita lihat arah bebannya searah gravitasi semua atau ke bawah semua. Karena searah gravitasi, maka nggak ada nggak ada gaya yang sejajar batang kecuali RAH. Makanya nilai RAH-nya sama dengan 0. Nah, di sini yang agak rumit untuk beban segitiga. Nah, ini pertama kan ini ada RAV, ada RBV, ada RAH. Ini RAH-nya 0. Nah, untuk shear force berarti di DA. Di DA kita lihat paling kiri gayanya itu ada RAV. Makanya di DA itu sama dengan plus RAV ke atas karena posisinya ke atas. Nah, RAV tadi nilainya 9 kilonewton. Nah, terus habis itu di DB. Nah, di DB ini ternyata ada dua gaya. Yang pertama, sebelum menuju titik B, itu ada dikenai gaya yang ini, beban segitiganya. Terus pas di titik B-nya juga ada gaya dari RBV. Makanya kita di titik B perlu mencari dua kali. Nah, kan kalau di sini aku notasin DBA. DBA ini maksudnya di titik B tapi sebelum kena RBV-nya. Atau di titik B tapi di tinjaunya pada bagian kirinya. Nah, berarti dia nilai dari SFD sebelumnya atau DA dikurangi sama jumlah beban yang ini, beban segitiganya. Nah, beban segitiganya itu kan sama kayak tadi, luas areanya. Setengah dikali I, 3 kilonewton tadi, terus dikali sama panjang bentangnya, panjang bentang bebannya 9. Nah, itu hasil totalnya 9 dikurangi 13,5. Nah, hasilnya minus 4,5. Nah, terus habis itu baru di DB-nya, di titik B, itu RBV baru diperhitungkan. Nah, jadi kalau prinsipnya dari SFD itu, kalian nggak boleh langsung dua-duanya, tapi harus satu-satu gaya dulu. Jadi di sini ada RAP dihitung, di situ ada beban segitiga dihitung, baru RBV dihitung. Nah, jadi harus urut, nggak boleh langsungan. Jadi kalau langsungan nanti hasilnya sama dengan 0 karena di titik B itu ada dikenain gaya ini sama ini. Itu kalau di total sama dengan 0. Nah, terus habis itu untuk di titik B tadi sama, di titik BA ditambah RBV, hasilnya 0. Nah, untuk normal force dia 0 karena tidak ada gaya horizontal. Nah, terus habis itu untuk bending moment. Nah, ini yang lumayan rumit. Nah, kan kalau sesuai prinsip yang kemarin, setiap ada perubahan transisi dari minus ke positif atau dari positif ke negatif, nah, ini ya. Misalkan ini sumbunya, terus ini ada SFD, entah kayak gini atau kayak gini, yang penting ada melewati titik 0, ada transisi nilai, itu pasti ada nilai momen yang maksimum. Nah, ini juga sama. Ternyata di sini 9, di sini minus 4,5. Nah, kalau misalkan kita, ini asumsinya gambar lurus ya. Ini 9, di sini minus 4,5. Nah, ini kalau dari garis lurus, nah ini ada transisi. Makanya di sini ada momen maksimum. Nah, ya ini pendahuluan aja. Masalahnya di untuk gaya, kalau gaya beban merata kemarin kan bisa SFD-nya lurus gini. Tapi untuk beban segitiga itu
SFD nanti bentuknya nggak lurus. Jadi entah melengkung kayak gini atau cembung. Cembung kayak gini atau cekung kayak gini. Nah, itu kita nggak bisa pakai persamaan segitiga lagi untuk mencari momen maksimumnya. Nah, ini. Pertama kita cari aja dulu momen ujungnya di MA sama MB, itu kan momen ujung. Berarti nilainya udah pasti 0. Nah, tapi kalau misalkan di sini 0, di sini 0, kita nggak cari titik tengahnya, berarti kan BMD-nya ya udah kosongan doang kayak gini doang. Nah, makanya kita perlu cari di titik tengahnya ini. Kita langsung cari aja di titik maksimumnya dia. Nah, ini cari X max. Nah, rumusnya sama. X max menjadi maksimum ketika turunan dari rumus momen di titik X itu sama dengan 0. Atau bisa dibilang ketika SFD-nya sama dengan 0. Nah, kita pakai yang ini aja. Karena hasilnya sama. Jadi kita langsung ambil yang di DX-nya aja, nggak usah pakai yang MX. Nah, caranya kita potong di sembarang titik. Nah, contohnya di sini, kita potong ke atas. Nah, dari titik ke atas ini kan nyentuh di sini ya, kita tarik ke garis ke samping. Nah, gini, kita tarik garis ke samping. Nah, kalau SFD kan yang sebagaimana udah aku jelasin tadi di awal, ngitungnya satu-satu. Makanya kita dari kiri, dari RAV dulu, baru bebannya. Nah, makanya kalau dari kiri, kita karena bebannya ini ternyata nggak segitiga lagi, tapi trapesium. Nah, ini kan apa namanya trapesium ya bentuknya. Ini. Nah, ini beban trapesium. Nah, kalau beban trapesium itu susah nyarinya. Makanya kita perlu bagi dua. Yang pertama ini beban kotaknya itu kita jadikan beban rata, atau sebagian atasnya kita jadikan beban segitiga. Nah, pertanyaannya adalah kalau nilai ini sampai sini kan 3 ya, tingginya 3. Nah, tapi nilai di sininya itu berapa? Nilai di sininya itu berapa sih? Nah, makanya kita asumsiin dulu. Nah, kita asumsiin dari titik A ke titik sini itu panjangnya sepanjang X. Berarti karena sini sepanjang X, berarti sisanya itu kan, ini kan 9 ya, berarti sisanya 9 min X. Jadi ini asumsi aja. Nah, terus habis itu, nah kita nyari Qx-nya nih, di sini. Panjang Qx itu panjang di titik X. Nah, panjang di titik X-nya, itu kita bisa pakai rumus perbandingan segitiga. Nah, perbandingan segitiga, berarti yang segitiga yang kecil, yang ini, dibanding segitiga yang besar, yang ini, yang totalnya ini. Nah, segitiga yang kecil, itu kan panjangnya 9 min X. Nah, ini. Dibagi panjang segitiga yang besar. Nah, segitiga yang besar itu 9. Dikali sama total tinggi dari segitiga yang besar. Nah, jadi di sini akan 3 ya tadi. Dikali 3. Nah, ini bisa dikalian coret. 3 sama 9 itu masing-masing dibagi 3, jadinya di sini 1, dan di sini 3. Nah, terus ini juga bisa, kalau 9 ini kan harusnya 9 min X per 3. Nah, itu kalian bisa pisah, jadinya 9 per 3 dikali X per 3. Atau kalau misalkan disederhanakan lagi, 9 per 3 itu 3, min X per 3 itu sama aja kayak 1 per 3 dikali X. Ini atau bisa juga 3 min X per 3, itu juga bisa. Terserah kalian. Cuma beda penulisan aja. Ini untuk X bisa dipahami nggak ya? Atau ada yang bingung untuk penentuan Qx-nya? Halo? Insya Allah bisa. Oke. Nah, tadi kan Qx-nya berarti sepanjang ini. Nah, karena tadi apa namanya? Ini panjang dari ujung sini sampai panjang total tinggi segitiganya itu 3. Nah, berarti kalau panjang yang ini, yang dari sini sampai sini, itu kan panjang total dikurangi sama panjang yang ini. Nah, panjang yang ini itu kan sama aja kayak panjang yang Qx ini. Nah, makanya nilai di segitiga, ini aku notasinya terserah aja, yang penting kalian paham kalau tingginya segitu. Di segitiganya, yang di segitiga yang kecil, itu tuh panjang total, atau sorry, tinggi totalnya kan tadi 3 kN per meter, dikurangi sama panjang yang ini. Panjang yang ini, kita masukin nilai yang ini tadi. Nah, kita masukin di sini. Nah,
Itu kalian pinter-pinter aja buat ngitungnya. Bisa kalau pakai kalkulator atau Photomath itu langsung ketemu. Kalau pakai Photomath, tahu Photomath kan? Tahu Kak. Nah biasanya pakai itu aja kalau hitung biar gampang. Nah itu ini min ketemu 3 jadi min 3. 3 dikurangi 3 jadi 0. Terus itu tinggal sisa yang belakang itu. Min ketemu min jadi plus itu sepertiga. Nah hasilnya ini. Jadi untuk IX-nya itu sepanjang ini, untuk segitiganya sepertiga. Nanti kalau beda tinggi sama beda panjang itu tinggal kalian divariasiin aja, divariasiin tapi konsepnya sama kayak gini, dibagi. Nah terus ini untuk perhitungan ya. Nah berarti untuk nilai SFD di titik X, ini contohnya di titik X, itu sama dengan RAV, kan gaya ke atas pertama RAV, terus dikurangi sama, pertama kita kurangi sama beban meratanya dulu. Beban meratanya berarti panjang, ini aku pakai tinggi dulu. Tinggi, nah tingginya di sini sama dengan 3 min X. 3 min X. 3 min X per 3. Itu dikali sama panjangnya. Panjangnya di sini X. Itu dikurangi lagi sama beban segitiganya yang di atas. Nah, beban segitiganya itu arahnya ke bawah juga, jadinya negatif. Setengah, karena kalau segitiga kan dikali setengah dikali tinggi. Tingginya di sini X per 3 dikali panjang. Panjangnya juga sama. Ini untuk notasi rumus. Nah, ini harus sama dengan 0. Karena momen maksimum itu terjadi ketika SFD-nya sama dengan 0. Nah, terus ini tinggal di istilahnya kurungnya dihilangin gitu. Kurungnya dihilangin berarti ini dikali ini min 3 terus dikali ini. Min dikali 3 dikali X ketemu min 3X terus min dikali minus X per 3 itu jadi plus X per 3 itu dikali sama X. Dikali sama X berarti jadinya X kuadrat. Jadi plus X kuadrat per 3. Terus itu yang ini juga sama. Min 1 dikali X X kuadrat. Terus habis itu min 2 dikali 3. Nah, jadinya min 1 per 6 X kuadrat. Atau ini juga bisa dipindah ke sini. Jadi satunya hilang. Jadi langsung X kuadrat per 6 itu juga bisa. Terus habis itu yang yang notasinya sama atau yang variabelnya sama. Di sini kan 99 sendiri berarti. Ini min 3X, X-nya juga sendiri. Nah, di sini ada 2. Yang pertama ada X kuadrat di sini. Yang sini juga ada X kuadrat. Itu tinggal kalian perhitungkan. Jadinya di sini X kuadrat per 3 dikurangi X kuadrat per 6. Itu kalau pakai kalkulator atau dihitung manual. Kalau dihitung manual berarti caranya disamakan dulu penyebutnya. Yang di sini jadi 6, di sini jadi 2. 2 per 6 kan sama aja 1 per 3. Nah, 2 per 6 udah sama penyebutnya, sini juga 6. Tinggal 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1, 1 per penyebutnya 6. Jadinya positif kan. 2 dikurangi 1, positif. Nah, jadinya di sini 9 min 3X ditambah 1 per 6, X kuadrat sama dengan 0. Nah, biar nggak bingung, kalian hilangin aja ininya, penyebutnya. Biar nggak ada perperannya gitu. Nah, itu dikali 6 semua. Nah, 0 dikali 6 tetap 0. Terus habis itu yang ini X kuadrat kita pindah ke depan biar urut. Nah, 1/6 dikali 6 1 ya. Jadinya di sini tulisnya 1 dikali X kuadrat atau bisa tulis langsung X kuadrat aja. Min 6 dikali minus 3 minus 18 itu 9 dikali 6 itu 54 plus. Nah, ini kalian cari pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator saintifik diubah dulu mode kalkulatornya jadi mode persamaan yang kuadrat. Ada itu di kalkulator saintifik. Atau pakai Photomath langsung aja ditulis ini angkanya. Nanti didapat
ada X1 sama X2. Nah, ini X1-nya segini, X2-nya segini. Nah, kenapa kita pakai yang X1 dan X2-nya nggak dipakai? Soalnya panjang bentangnya itu kan cuma 9 meter. Nah, jadinya untuk panjang 14,2 itu kepanjangan. Jadi istilahnya ini 9 meter, berarti dia titiknya ada di sini. Nah, itu mustahil. Makanya X2 nggak dipakai. Kita pakai yang X1-nya aja yang memungkinkan 3,8 meter. Atau nggak dimungkin apa namanya, bisa jadi nanti kalau ketemunya kalian ada X2-nya minus. Nah, kalau X2-nya minus, yang minus itu yang nggak dipakai. Kita pakainya yang plus. Tuh. Karena nggak mungkin kan kalau panjangnya minus, berarti nanti kita arahnya X-nya ke sana, ke kiri. Nah, itu udah di luar bentang. Nah, karena udah ketemu X maksimum, kita langsung masukin aja ke rumus M-nya. M menjadi maksimum ketika X maksimum, yakni di 3,8 meter dari kiri, dari titik A. Nah, terus habis itu untuk momen maksimum, kita tinjau dari kiri. Dari kirinya. Kalau dari kiri bebas, mau dari kanan juga bisa. Nah, kalau dari kiri, berarti kan rumusnya ada di sini, ada kita potong di sini lagi sama. Berarti ada 3 gaya. Pertama ada RAV, ada beban merata, ada beban segitiga. Nah, pertama untuk RAV-nya dulu. RAV-nya dikali jarak putarannya ke titik ini itu positif. Makanya di sini putarannya searah jarum jam, makanya positif. Di sini tulisnya RAV dikali jaraknya X. Terus habis itu untuk yang ini beban meratanya, titik pusatnya kira-kira di sini. Nah, berarti beban totalnya IX, ini kan, IX dikali X itu untuk beban total. Terus habis itu dikalikan sama, nah ini 0,5X itu jarak dari titik beratnya. Titik beratnya kan kalau beban merata setengah X atau setengah panjang bentang. Nah, terus untuk beban segitiganya di sini minus juga putarannya ke kiri. Kira-kira di sini lah. Nah, itu putarannya ke kiri, makanya nilainya negatif. Nah, untuk total bebannya itu berarti kan setengah atau 0,5 dikali tingginya. Tingginya kan ini. Berarti tingginya I segitiga dikali sama X-nya panjang bentang. Habis itu dikali jaraknya. Nah, tadi kan udah jelasin di awal kalau titik berat segitiga itu sepertiga dari tinggi. Karena tingginya ada di sini, berarti di sini itu 1/3, di sininya 2/3. Nah, habis itu karena ini arahnya ke kanan, berarti kita pakai yang 2/3. 2/3 dikali X. Nanti tinggal dimasukin aja. RAV-nya kan 9, terus X-nya 3,8, terus min IX-nya. IX-nya dimasukin aja langsung. 3 min 1/3 dikali X. Itu nanti didapat 1,73. Itu dikali X-nya 3,8 dikali setengah dikali X. Setengah X itu berarti kan setengah dari 3,8. Itu 1,9. Itu yang di sini 0,5 dikali I segitiganya sepertiga X berarti tinggal 3,8 dibagi 3 itu dapat 1,27 dikali X-nya 3,8 dikali 2/3 X. 2/3 X nanti ya sama juga 2/3 dikali 3,8 dapatnya 2,53. Nanti kalau dihitung totalnya adalah 15,6. Atau kalau misalkan mau pakai sisi kanan juga boleh. Berarti nanti kalau pakai sisi kanan itu nanti RBV putaran ke kiri karena ditinjau dari sisi kanan berarti putaran ke kiri dianggap negatif. Jadi RBV dikali 9 min X atau di sini karena X1-nya di sini kan 3,8 berarti yang sini 5,2. Jadi RBV dikali 5,2 itu dikurangi sama beban segitiganya. Bingung nggak sama penjelasanku tentang yang ini? Emang agak rumit sih kalau yang beban segitiga tuh. Kalau kalian paham tentang penggunaan integral, bisa boleh pakai integral. Nanti tinggal dipakai aja. Berarti kan rumusnya nyari Qx-nya dulu. Habis itu untuk dx-nya itu berarti integral dari Qx. Untuk nyari momen itu berarti integral dari dx. Gitu. Tapi bebas sih.
kalian mau pakai yang mana yang sekiranya kalian cepat buat paham. Nah, berarti untuk gambar-gambar gaya dalamnya, nah ini SFD. Ini berarti kan tadi ada RAV ke atas 9, terus itu ada beban segitiga. Beban segitiganya di sini 4. Nah, ada catatan. SFD pada beban segitiga juga membentuk kurva melengkung kayak SFD-nya. Tidak boleh digambar lurus. Nah, bentuk lengkungnya, cebung atau cepung, bergantung pada bentuk beban. Nah, kalau bentuk bebannya tadi kan kayak gini ya. Ini kalau aku titik-titiknya aku ambil dari arah bebannya. Nah, itu kalau kalian lihat, itu yang pertama di sini bebannya tinggi, terus mengecil sampai di sini hampir mendekati 0 atau bahkan sampai 0 di sini. Makanya untuk bentuk lengkungannya itu yang pertama di sini turun cukup tajam. Nah, baru sampai di akhir mendekati ujung bebannya itu kan mendekati 0, makanya di sini cukup landai. Jadi kayak gini, tajam baru landai. Yang pada bagian akhirnya landai. Berarti kebalikannya nanti contoh berikutnya kita pakai yang portal. Kalau misalkan bebannya kayak gini, nah itu kan berarti kan di sini kecil dulu nih, bebannya kecil, terus membesar sampai di titik X atau di titik Q-nya. Nah, makanya untuk SFD beban yang kayak gini itu kecil dulu, melandai dulu, hampir melandai, kayak asymptot gitu. Terus habis itu ke bawah terus tajam. Nanti hasilnya gitu. Jadi yang daerah sini itu malah lebih mirip ke, bukan asymptot juga sih, tapi ya mirip kayak gitulah, mirip apa namanya, kurva asymptot. Jadi agak datar gitu. Datar dulu baru tajam. Nah, kalau yang ini tajam dulu baru hampir datar. Itu untuk arah cembung atau cepung dari SFD beban segitiga. Nah, itu NFD tadi kan sudah dikasih tahu bahwa 0 karena nggak ada gaya horizontal. Nah, terus untuk penggambaran BMD positif ya tadi, nilainya positif. Nah, terus di titik puncak, nah, ketika SFD-nya sama dengan 0, maka dia ada titik puncak. Kalau ditarik garis lurus itu pasti lurus hasilnya. Maksudnya searah, sejalur. Jadi titik apa namanya, titik maksimumnya itu segaris dengan nilai SFD 0. Nah, di sini 15, positif. Arahnya juga melengkung. Itu untuk contoh apa namanya, beban segitiga di simple beam. Nah, sekarang masuk portal. Nah, kemarin kan kalau di kelas B mungkin ya udah dijelasin kalau gambarnya bahkan ada di sini ada beberapa katanya. Nah, ini kita pakai asumsi yang kita pakai contoh yang simple dulu aja. Nah, di sini sama perintahnya suruh cari SFD, BMD sama NFD. Kita asumsi arahnya dulu. Di sini ada terus ada reaksi momen. Karena dia arahnya ke bawah, maka reaksi momennya ke arah sebaliknya, ke kanan atau ke atas. Terus untuk mencari reaksi, karena di sini reaksinya cuma ke atas, ada satu doang, makanya kita nggak perlu pakai sigma moment, kita langsung aja pakai sigma V. Nah, sigma V sama dengan 0, nah berarti RBV, ini belum ganti, RBV harusnya. RBV dikurangi sama total beban ke bawahnya. Total beban ke bawahnya berarti kan 0,5 dikali tinggi 3 dikali panjang sama dengan 0. Makanya ini tinggal dibina ruas, RBV sama dengan 13, nah, untuk gaya lintang 0 karena tidak ada gaya horizontal. Nah, kalau ini tadi, kalau yang contoh 1 kan tadi ada perpindahan transisi. Nah, untuk contoh 2 ternyata nggak ada perpindahan transisi karena ternyata di sini nilainya 0, apa namanya, 13,5. Kita lanjut ke SFD dulu ya. Oh, ini SFD, sorry. Di kukira ini gaya normal, maaf. Nah, ini untuk SFD, shear force-nya. Pertama di titik A, dia nggak ada gaya apapun. Kalau sebelumnya kan ada kena gaya RAV. Nah, di sini nggak ada gaya apapun, makanya 0. Itu di DBA, di titik B sebelum
ujung, paling ujung. Titik B ke kiri dikit gitu salah. Nah itu ada kena dia dari gaya beban meratanya. Sorry, beban segitiganya. Nah beban segitiganya ke arahnya ke bawah, makanya nilainya negatif, dikali setengah 0,5, dikali tingginya 3, dikali panjang 9. dBA berarti minus 13. Nah terus habis itu di titik B, tepat di titik B itu ada reaksi RBP. Itu arahnya kan ke atas ya. Ke atas, makanya menutup dia. Jadi dB sama dengan dBA ditambah RAP sama dengan minus 13,5 ditambah 13,5 sama dengan 0. Kalau 0 berarti oke. Kalau enggak berarti ada kesalahan perhitung. Atau kalau bedanya cuma ada selisih 0,00 berapa gitu itu masih aman. Nah, terus untuk ini ya, tadi kan gaya lintangnya kayak gini. Berarti dia nggak ada perbedaan transisi antara apa namanya? Antara positif ke negatif atau negatif ke positif. Makanya ini aman. Kita nggak perlu nyari momen maksimum kalau yang seperti ini. Nah, ini untuk momennya. Ini kita asumsikan arahnya di sini. Tapi yang penting pokoknya dari titik ini ke sini itu sepertiga dari panjang lintang. Karena puncaknya ada di sini. Nah, momen ujung ini momen A udah pasti 0 karena dia momen ujung. Nah, terus untuk momen B dia juga di ujung, tapi karena dia jepit dia ada momennya. Nah, momennya kita hitung. Nah, kalau kemarin kan yang di pertemuan sebelumnya tumpuan jepitnya ada di sini. Nah, makanya kalau tumpuan jepitnya ada di bagian kiri, kita lihatnya kan dari sisi kanan. Karena sisi kanan berarti asumsinya terbalik. Nah, kalau ini normal karena dia jepitnya ada di kanan, berarti kita lihatnya dari sisi kiri. Karena kita lihatnya ada dari sisi kiri, perjanjian tandanya normal, nggak perlu kita ubah. Nah, berarti di sini untuk momen B, semua gaya-gaya yang ada di kiri titik B kita hitung. Nah, di sini cuma ada satu doang gayanya, kebetulan cuma ada satu. Itu ada beban segitiganya. Beban segitiganya, pertama kita cari total bebannya dulu, 0,5 dikali 3 dikali 9, itu dikali jaraknya. Jaraknya itu kan di sini dari sepertiga ya, sepertiga dikali ya, minus 40. Karena arahnya ke kiri atau kebalikan dari arah dari dan perjanjian tandanya sehingga negatif. Terus untuk gaya normal ini 0 karena tidak ada gaya sudut pandang atau gaya rubah. Nah, untuk yang kasus ini tadi ya nggak perlu kita cari momen maksimum karena tidak ada tanda. Untuk gambar-gambar gaya bidangnya sama kayak tadi untuk SFI. Jadi titik A, B gambar dulu, itu yang dari akibat beban segitiganya digambar melengkung. Nah, melengkungnya ini kayak gini. Jadi kan kalau ini titik-titiknya aku pindahin ke sini, itu kan jadi seolah-olah gayanya kayak gini. Dari kecil 0 membesar 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 besar sampai 3 kilonewton. Nah, makanya di sini dia landai dulu, landai. Besok semakin curam terus ke bawah gitu. Nah, kalau yang tadi kebalikannya. Kalau yang tadi curam dulu, itu semakin landai. Itu untuk arah ininya ya, arah lengkung. Terus untuk energi 0, untuk BMD juga sama, kayak beban rata dia tetap lengkung. Nah, untuk lengkungnya nanti ngikut SFI. Di sini nilainya negatif 40. Mungkin itu dulu aja. Kalau untuk pertemuan ini kita pengenalan dulu aja ke beban segitiga. Nanti untuk pertemuan besok baru latihan, aku kasih latihan soal tentang kombinasi beban segitiga, beban rata sama beban titik. Mungkin dulu ada yang mau ditanyakan sebelum aku tutup? Kak, mau bertanya, Kak. Iya, boleh. Yang asumsi putaran momen itu saya pribadi masih bingung, Kak, untuk menentukan dia minus atau plus. Nah, yang Yang ini. ini ya. Iya, Kak. Oh, oke. Jadi untuk perjanjian tanda kan kalau putarannya ke kanan atau searah jarum jam itu nilainya positif.
Kalau kebalikan arah jarum jam, dia nilainya negatif. Nah, di sini kamu lihat aja arah gayanya, dia arahnya ke bawah. Nah, misalkan di sini ya, di ujungnya. Kamu tarik aja garisnya berputar, kamu puterin aja. Kamu puterin ke titik B. Nah, dia arahnya kan kayak mirip yang ini ya. Nah, makanya nilainya negatif. Gitu. Contohnya misalkan di sini ada gaya deh, gaya di sini gayanya ke atas. Gayanya ke atas. Nah, kalau gaya ke atas di sini, ini kamu tarik aja dari ujungnya sini. Pokoknya tariknya tapi searah putaran, membentuk putaran. Nah, putaran jadinya kan kayak gini. Nah, kalau dilihat dia berputarnya bentuk putarnya kayak gini. Nah, atau searah dengan jarum jam, putarannya ke kanan gitu. Makanya nilainya kalau yang momennya akibat titik di sini ke atas itu positif. Gitu. Tapi untuk untuk momen, misalkan ini ada bentang, terus habis itu kita taruh titik, potong di sini. Nah, untuk momen kiri, tadi perjanjian tandanya ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu kalau kita ambil dari arah kiri. Nah, ini kan arah kiri tadi ya. Tapi untuk arah kanan itu kebalikannya. Kalau searah jarum jam itu negatif, kebalikan arah jarum jam itu malah positif. Nah, ini. Jadi misalkan ini ada jepit. Ada jepit, terus ini ada gaya. Nah, ada gaya di sini. Kalau kita momenkan ke titik yang sini, itu kan ditarik aja, puterin. Nah, kan bentuknya kayak gini. Ini kan kalau kita lihat searah dengan jarum jam. Makanya searah dengan jarum jam nilainya negatif. Ini yang penting itu ini. Jadi kalau kita tinjau dari sisi kiri batang itu searah jarum jam positif, tapi kalau kita tinjau dari sisi kanan batang itu searah jarum jam kebalikannya, malah negatif. Itu. Paham? Paham Kak, makasih Kak. Oke, siap. Nah, kecuali untuk pencarian sigma momen untuk mencari reaksi. Nah, kayak ini. Tuh. Nah, ini untuk pencarian reaksi. Untuk pencarian reaksi, kalau kita tinjau dari MA itu kan ada di sini. Nah, itu kan kita tinjaunya dari arah kanan batang ya. Harusnya kalau menurut aturan tadi itu apa namanya? Searah jarum jam itu positif, kebalikan arah jarum jam itu negatif. Itu bisa dipakai. Tapi untuk kasus yang ini mendingan kalian pakai aturan normal aja. Ya, jadi gampangnya gini. Untuk pencarian bending moment aturannya tadi, untuk pencarian bending moment aturannya tadi dari sisi kanan positif, dari sisi kanan itu aturannya searah jarum jam itu negatif, tapi kalau untuk pencarian reaksi itu kalian pakai asumsi normal. Mungkin yang lain. Untuk yang ini nilai ini kalian abain aja ya kalau bingung. Mending jadi yang nilai merah ini arahnya kalian abain aja. Jangan diambil pusing lah. Ya paling anggap aja di situ ada reaksi momen, tapi untuk putarannya nggak usah apa nggak usah begitu diperhatiin karena ini nggak begitu ngaruh. Nanti kalau kalian pusing dengan arah putarannya nanti malah bingung juga buat kita. Mungkin yang lain atau cukup? Halo. Oke, cukup ya. Iya Kalau Kak. cukup, aku screenshot dulu dari partisipan buat absen. Oke.
Untuk absen udah aku ambil dari screenshot aja biar kalian nggak kelelahan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, misalkan ternyata latihan soal nemu masalah baru yang sekarang belum ditahu, langsung tanya aja nggak apa-apa. Boleh lewat grup, boleh lewat japri. Mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata